oleh saudara kita, teman kita, guru kita, Ustadz AHM Catur Junior Ajeng Hayatul Mubarak, atas kelahiran putra beliau AHM Junior Abdul Rahman Hanif Mubarak. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah melihat wajah-wajah yang sayu, kuyu, adalah laparan ya. Maka kalau ceramahnya terlalu panjang ini mengandung kutukan ya. Saya janji nggak akan banyak lebar, hanya sebagai pengingat bagi kita sendiri, juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama para bujang dan para lajang, supaya segera mengakhiri masa-masa suramnya ya, kepada masa-masa terang benderangnya ya. Ini kesempurnaan hidup yang kalau kita tidak merasakan, berarti hidup kita itu belum sebenar-benarnya hidup ya. Bisa tato senyum-senyum ya. Itu apa ya, hidup memang begitu kodratnya. Kita hidup dari orang tua kita, kemudian kita mandiri, terus kita kemudian membentuk satu keluarga, punya anak, punya cucu, ya, dan seterusnya. Ini memang kodrat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya, itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Salah satu kodrat hidup yang Allah berikan kepada kita adalah kita menikah, kemudian kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak. Allah karuniakan kepada kita anak karena Allah tahu bahwa amal kita masih compang-camping, prestasi kita masih jauh dari yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harapan kita juga belum banyak yang sampai kita realisasikan. Ya, kemudian ya Allah menutup usia kita. Maka karena itu anak kita ini adalah penyambung diri kita sendiri. Ya, anak-anak kita adalah auladuna akbaduna, kata penyair. Anak-anak kita itu adalah hati kita yang mereka yamshi Allah, berjalan di muka bumi. Dialah penerus cita-cita kita. Dialah penerus dan penyempurna dari amal-amal kita di hadapan Allah yang masih compang-camping dan kurang di sana sini. Ya, dialah manusia yang karenanya kita disempurnakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Karenanya orang itu mengalami beban taklif dimulai sejak kapan? Sejak dia bisa membuahi atau dibuahi, ya, yaitu manakala dia sudah mencapai usia akhir balik. Ketika dia belum sampai mencapai usia akhir balik, hidupnya masih gratis, nggak sholat, nggak apa-apa. Ya, dia melakukan dosa tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Kenapa? Karena dia belum mampu membuahi. Artinya saat dia belum mencapai usia akhir balik itu belum memungkinkan dia memiliki keturunan, yang keturunan itu fungsinya adalah untuk menyempurnakan, memintakan ampunan bagi orang tuanya. Makanya hidupnya masih gratis. Sejak dia memungkinkan untuk bisa membuahi, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, ya. Basah dari mana? Dan perempuan ditandai dengan menstruasi. Ya, sebelum itu terjadi, maka masih gratis hidupnya, masih dalam masa uji coba yang memakan waktu cukup lama, kata Syed Qutb itu. Ya, makhluk yang masih dalam tahap uji coba
menjadi manusia sempurna itu yang paling panjang, menjadi makhluk sempurna itu yang paling panjang manusia. Ya, kucing begitu lahir jalan ya, kambing begitu lahir bisa jalan, sapi begitu lahir bisa jalan, bisa cari makan, nggak berapa lama lagi. Tapi manusia tidak. Sebab apa? Ini fungsinya. Sampai kemudian manusia bisa membuahi atau dibuahi. Ya, kenapa? Ketika dia sudah bisa membuahi atau dibuahi, ya, kemudian dia meninggal, ya, saat dia sudah punya anak, punya keturunan, maka anak dan keturunannya itulah yang akan menyempurnakan amal-amal soleh dia. Saya tadi membaca dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayuqalu istighfari waladika laka. Sesungguhnya seseorang dinaikkan derajatnya di sisi Allah di jannah, lalu orang ini merasa kaget. Ya, anna hadha, dari mana ini ya Allah? Dari mana aku bisa mendapatkan surga yang setinggi ini ya Allah? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, istighfari waladika laka. Ini disebabkan karena anak-anakmu, cucumu, cicitmu yang senantiasa memohonkan ampunan untukmu dan mereka bertemu denganmu dalam kesolehan. Masya Allah. Ini yang masih lajang, kalau nggak semangat itu kebangetan sekali ya. Ya. Jadi ternyata ini fungsi anak. Makanya kita orang Islam ini nggak pernah takut punya anak banyak. Nah, anak saya 5, alhamdulillah. Mohon doanya jadi soleh-soleh semua ya. Karena jangkauan kita, wawasan kita tentang anak itu tidak sependek gimana kalau sakit, gimana nyekolahin, gimana biayain, gimana kesehatannya, tidak sepanjang itu. Jangkauan kita jauh. Ya, sampai kita nanti tulang, jadi tulang belulang. Itu anak tetap menjadi harapan kita. Tiap hari ada orang yang memintakan ampunan, istighfar. Tiap hari ada anak cucu kita yang mereka memberikan royalti amal solehnya kepada kita karena hasil didikan kita semuanya. Ya. Nah, oleh karena itu kewajiban kita selaku orang tua tidak hanya sekedar bagaimana membesarkan dan memandirikan mereka saja. Sebab kalau itu tugas kita, tentu nggak usah susah-susah jadi manusia. Ya, jadi kambing pun kewajibannya selesai, apalagi bapaknya kambing nggak pernah ada itu. Coba, nggak ada akte kelahiran kambing menyebutkan bapaknya, nggak ada. Memang ada akte kelahiran kambing. Ya. Bapaknya banyak gitu ya. Ya, kapan kambing itu merasa selesai melaksanakan kewajibannya? Setelah anaknya bisa cari makan, setelah anaknya bisa kawin sendiri. Nah, jujur saja di zaman kita ini banyak orang tua yang punya persepsi mendidik anak itu kayak gitu. Anak udah dibesarin, kasih susu yang banyak, gendut, gemuk, disekolahin, habis sekolah kerja, terus mandiri, punya gaji, orang tua merasakan apa? Saya lega. Kenapa? Anak saya sudah bisa kerja semuanya. Gitu ya. Merasa sudah selesai saat anaknya bisa cari makan, punya rumah, punya kendaraan. Ya, itu tugas kecil dari sekian banyak tugas kita selaku orang tua. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mewariskan kesolehan kita, kebaikan-kebaikan kita ini kepada anak-anak kita. Dan itu yang paling berat, yang paling besar tugas kita. Ya, tugas at-taurits, tugas bagaimana kita mewariskan nilai-nilai kebaikan yang kita miliki ini kepada anak-anak kita. Oleh karena itu memang terus terang kalau dikatakan banyak ya bahwa anak-anak kita itu adalah diri kita sendiri, itu memang benar. Kita yang menjadi orang tua merasa sendiri. Kita itu bahagianya bukan main kalau lihat anak kita itu bahagia. Ya, para bujang, para lajang belum merasakan itu ya. Gimana kita rela sampai berkorban apapun untuk senyumnya anak-anak kita. Itu sudah jadi kepuasan diri kita sendiri. Kalau kita ke gunung kemarin, ya ke gunung, ke tempat-tempat indah, ada makan yang enak-enak. Yang kita ingat apa? Kalau kita sudah punya anak istri kita, anak kita. Jadi kita apa kira-kira?
anak kita, andaikan anak-anak bisa ikut gitu kan. Makanya memang pewarisan ini, saya mengatakan itu mewariskan kebaikan itu, ya memang namanya warisan ya, itu dimulai dari diri kita. Makanya selalu anak kita itu jadi patokan. Kalau anak kita susah, ya itulah keadaan kita. Kita marah kayak apa-apa sama kita, sama dengan kita memarahi diri kita sendiri. Maka fungsikan kita selaku orang tua itu ya sebagaimana remote control, gitu kan. Kita kontrol anak kita dengan baik, dan kita mau memprogram anak kita itu sebetulnya berasal dari diri kita sendiri. Kalau baterai remote itu kuat, maka daya suruhnya itu juga kuat, ya. Responnya itu juga kuat. Ini kita rasakan. Tapi kalau baterai kita nggak kuat, ya, rohiyah kita tidak kuat, kita ngontrol anak-anak kita itu juga susah, itu sudah pasti. Ya, karena memang orang tuanya begitu, pemegang remote-nya begitu. Ya, maka sesungguhnya kalau kita melihat para nabi, para rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran itu, mereka itu nggak banyak secara pertemuan kontak langsung dengan anak-anak mereka. Tapi karena remote mereka itu kuat. Ya, para nabi, para rasul itu, ya, kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Lihat Nabi Musa, ya, dengan orang tuanya, semuanya dipisahkan dengan jarak. Tapi mereka berhasil mendidik anak-anaknya menjadi nabi, menjadi rasul, ya kan? Padahal mereka terpisahkan dengan jarak. Makanya benar, teori parenting itu benar penting Pak, sangat penting. Tapi yang jauh lebih penting mendidik anak-anak itu adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat Al-Quran, doa yang paling banyak terkait dengan anak-anak keluarga, doanya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi habli minas shalihin. Ya, banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada anak. Ini menunjukkan kepada kita itu separuh pertama, bahkan lebih dari cara mendidik anak-anak kita itu adalah bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Ibrahim nggak pakai teori yang macam-macam, otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak samping, otak depan, otak belakang, nggak pakai teori macam-macam. Cuma dia berdoa kepada Allah, ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbi habli minas shalihin. Jaraknya jauh sekali, ya, antara Syam dengan Mekah, jauh sekali. Ternyata Nabi Ibrahim berhasil mendidik anak-anaknya dengan, ya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus pesan bagi diri saya sendiri. Ya, dan kalau kita sudah punya anak itu memang sebetulnya anak itu yang saya rasakan mendidik kita. Dulu kalau belum punya anak, nonton film apa aja, jam berapa aja, main HP kapan aja, ya kan, bebas. Tapi setelah punya anak, mau nonton, tengok kanan, tengok kiri. Waduh, nggak benar filmnya ini, gitu kan? Mau main HP, liatin anak, ya, bapak main HP buruk, gitu kan? Ya, jadi anak-anak kita yang mendidik kita sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, ya, kita jadikan sebagaimana instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita jadikan modal untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kecintaan kita kepada anak-anak kita menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak dan hartamu melalaikan engkau dari berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebetulnya itu yang bisa saya sampaikan, ya. Yang kedua apa? Kita punya anak itu sebetulnya untuk kita memperbanyak ucapan-ucapan yang baik, nasihat-nasihat. Bagaimana tadi dibacakan surat Luqman tadi, yang banyak apa? Ya bunai, ya bunai, ya bunai, ya bunai. Yang penting anak itu kita sampaikan nasihat yang baik-baik. Ya. Dia itu kadang-kadang meresponnya setelah kita mati, bisa jadi.
Yang penting kita sudah sampaikan, dan ini kata Syekh Thorifik, nasihat yang baik-baik itu mesti kita sampaikan kepada manusia walaupun mereka tidak mendengarnya. Sebab salah satu alasan orang-orang kafir itu menolak dakwah Nabi apa? Mereka mengatakan ma sami'na bihadza fi abaina awwalin. Aku enggak pernah dengar bapak-bapak dulu ngomong kayak gini, gitu kan. Maka tugas kita orang tua itu nyampein nasihat-nasihat yang penting, nasihat-nasihat yang baik. Ya, entah dia mau ngerjain atau enggak, nanti kita sudah sampaikan. Nanti akan ternyang sendiri. Saya masih ingat mak saya waktu nasihatin saya itu waktu sama beliau itu nggak dengar sama sekali apa. Tapi sekarang semua dinasihatkan ternyang terus. Ya, seolah-olah itu di depan telinga terus. Oh dulu mak bilang begini, mak bilang begitu, mak bilang. Nah itu kita orang tua. Agak sedikit bawel untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita, ya kan? Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sekali lagi selamat kepada Ustaz Aceng Hayatul Mubarak atas kelahiran putra beliau kedua, Abdurrahman Hanif, ya, Abdurrahman Hanif Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ananda sebagai salah satu orang yang dipilih oleh Allah menjadi mujahidnya, jadi orang-orang yang insya Allah ikut ambil bagian meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bisa meninggikan dan mengharumkan nama orang tuanya, dan insya Allah menjadi salah satu sebab kelak Allah Subhanahu wa taala menolong bagi kedua orang tuanya dan kakek neneknya. Dan Allah ya ajmain, mudah-mudahan nasihat ini untuk diri saya sendiri khususnya bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Bila itu terbilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas tausiahnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari yang telah disampaikan. Selanjutnya doa oleh Al-Mukarram Ustaz Sholihin Aziz, kepadanya kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari setelah kita sama-sama mengikuti acara dari awal, bukaan, tilawah, sambutan dan tausiah, mari kita sempurnakan dengan bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan hati, menundukkan kepala, menghadapkan tangan, khususnya mendoakan keluarga Ustaz Aceng yang menjadi sahibul hajah atas kelahiran putra beliau Abdurrahman Hanif Mubarak. Secara khusus kita menyatakan kepada Allah mudah-mudahan kelak insyaallah akan menjadi putra yang saleh, yang senantiasa bermanfaat untuk agama ini, dan terlebih tadi seperti yang harapan kita menjadi pewaris dan pelanjutan dari orang tuanya dan kita semua. Billahi wa ta'ala wa yahdinya wa yudhilina bi sholih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا
والآخرة إلا قضيت ويسرها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.